Naya begitu sedih sebenarnya. Membayangkan jauh dari kota kelahirannya, jauh dari keluarga dan jauh dari suami yang dia cintai. Tapi tak ada pilihan lain. Dia sadar diri dengan posisinya. Dirinya hanyalah istri kontrak yang akan segera didepak setelah anak dalam kandungannya lahir. Teringat perkataan Zio yang begitu lembut penuh kasih sayang, yang mengatakan ingin hidup bersama dan bahagia bersama, hatinya makin berdenyut nyeri. Mana mungkin Nyonya Alena setuju, yang ada dia ngamuk jika tahu suaminya bilang begitu padaku. Naya bergumam diiringi tawa kecutnya. Baru melihat Zio sedikit perhatian saja, Alena sudah mengusirnya. Apalagi jika Zio benar-benar merealisasikan perkataannya. Pasti Alena akan mengamuk, pikir Naya. Naya memejamkan matanya, hingga ia terlelap dalam tidur. Taksi membawanya pergi ke luar kota. Dia tidak tahu akan tinggal di mana dan di kota mana. Dia tak punya kerabat di luar kota. Taksi berhenti di depan sebuah hotel di kota B. Naya turun dari taksi. Dia berniat istirahat dulu di hotel ini, lalu nanti akan melanjutkan perjalanan ke kota lain yang lebih jauh. Saat Naya sedang mengeret kopernya hendak mencari nomor kamarnya, terdengar suara sapaan seseorang yang dia kenal. "Nay," sapanya. Naya menoleh. "Arga." Terkejut melihat Naya ternyata ada di tempat ini. "Sedang apa kamu di sini?" tanya Arga heran, apalagi saat matanya melihat koper besar yang Naya bawa. "Aku." Naya bingung harus menjawab apa. "Baiklah, jawab nanti saja." "Kamarmu di mana?" tanya Arga. Naya masih terlihat bingung. "Sini kopernya." Arga langsung saja merebut koper dari tangan Naya. Naya pasrah saja, dia kemudian memberitahukan kamarnya. Arga mengantarkan Naya sampai di depan kamarnya. "Aku boleh masukkan?" tanya Arga. "Iya," jawabnya pelan. Dia tahu Arga sebenarnya tidak sedang bertanya, tapi lebih memintanya mengizinkan masuk. Kini mereka sudah duduk di sofa yang ada di kamar Naya. "Katakan, ada apa sebenarnya, Nay? Kamu baik-baik saja kan? Suamimu itu tidak berbuat jahat kan?" cecar Arga dengan tajam. Naya masih diam membisu, bingung harus memulai dari mana untuk menjelaskan semuanya. Arga menatap Naya dengan tatapan penuh persahabatan, berusaha meyakinkan dan memberi ketenangan kepada Naya. "Jangan sungkan padaku, bukankah kita berteman?" Arga melembutkan nada bicaranya. Naya mengesah dalam hati. Dia menghela napasnya dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan. "Sebenarnya, bla 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 bla." Naya mulai menceritakan semuanya kepada Arga. Dia percaya kepada Arga, temannya itu. Dia dan Arga sudah saling memahami satu sama lain. Dan Arga tetap menerima Naya sebagai teman baiknya, meski nyatanya itu menyakiti hatinya. Karena rasa untuk Naya tak semudah itu pergi. "Nay, maafkan aku, kamu menahan beban yang begitu berat ternyata. Maafkan aku karena tak berada di sampingmu saat kamu kesulitan." Mata Arga berkaca-kaca, dia menggenggam tangan Naya dengan erat. Dulu Naya memang sempat menceritakan alasan pernikahannya dengan Zio, namun tak pernah mengatakan perihal kontrak pernikahannya. Tapi saat ini, Naya mengatakan semuanya kepada Arga, termasuk kontrak pernikahan dan Alena yang memintanya pergi. Naya segera melepaskan tangan Arga yang menggenggam tangannya erat. Sungguh itu tidak benar, karena dirinya hanya boleh disentuh oleh suaminya saja. "Aku tidak menyesali dengan apa yang terjadi padaku, ini sudah takdirku dan jalan hidupku." Naya menyeka air matanya yang lolos begitu saja saat bercerita tadi. "Nay, izinkan aku membantumu kali ini." Arga menatap Naya dengan tulus. "Membantu? Bagaimana caramu membantuku?" Naya bingung mendengar perkataan Arga. "Aku akan menyediakan tempat tinggal untukmu. Aku janji tak akan ada orang lain yang tahu keberadaanmu." Arga menatap Naya meyakinkan. Naya terdiam sejenak, dia menundukkan wajahnya.
Saat ini otaknya sedang berpikir keras antara menerima tawaran Arga atau menolaknya. Naya menatap Arga sekilas. "Apa aku tak akan merepotkanmu?" tanya Naya dengan ragu. Sebenarnya Naya sangat takut tinggal di kota asing yang tidak dia kenal, apalagi tanpa ada seorang pun yang dia kenal. Sehingga kehadiran Arga sedikit membuat hatinya lebih tenang. Setidaknya ada orang yang dia kenal saat ini. Kenapa harus repot? Justru aku senang bisa membantumu, Nay. Arga tersenyum hangat penuh persahabatan. Baiklah, aku akan menerima bantuanmu, Ar. Tapi berjanjilah tak ada satu orang pun yang tahu keberadaanku termasuk orang tuaku. Ucap Naya pelan. Meski malu menerima bantuan Arga, tapi dia harus menerimanya supaya ada orang yang bisa dia mintai pertolongan di saat darurat. Arga tersenyum senang dengan keputusan Naya yang mau menerima bantuannya itu. Mereka pun berbincang cukup lama, hingga akhirnya Arga kembali ke kamarnya. Naya merebahkan diri di atas tempat tidur sambil menatap foto seseorang di ponselnya. Itu adalah foto pernikahan dadakannya dengan Zio dulu. Naya sengaja mengambil foto pernikahan dari album pernikahan yang ada di kamar ibunya, lalu memfotonya dengan ponsel. Ibunya memang menyimpan album foto pernikahannya dengan Zio waktu itu. "Aku mencintaimu sayang, maaf." Naya tersenyum kecut, bahkan memaki dirinya sendiri yang berani-beraninya mencintai suami Alena. "Aku juga istri sahnya kali." Naya tersenyum getir mendengar perkataannya sendiri. Mencium foto suaminya di ponsel, lalu mengelus perutnya dengan lembut. "Maafkan mama yang membuatmu jauh dengan ayahmu." Naya masih setia mengelus perutnya dengan lembut. Hingga tanpa terasa waktu semakin sore, dan Naya terlelap. Ting tong. Terdengar suara bel pintu kamarnya. Naya terbangun dari tidurnya, lalu segera membuka pintu. Tampak Arga tersenyum dengan wajah tampannya. "Ada apa, Ar?" tanya Naya heran. "Kamu baru bangun tidur?" Arga balik bertanya, yang dibalas anggukan oleh Naya. "Cuci muka dulu sana, kita makan malam sekarang." Arga berkata sambil tersenyum. "Iya." Naya segera menutup kembali pintu kamar, dan segera bersiap. Sedangkan Arga menunggunya di luar pintu kamar hotel Naya. "Kenapa dia tak menyuruhku masuk? Apa dia takut aku ngintip?" "Ada-ada saja," gerutu Arga sambil geleng-geleng kepala. Setelah 30 menit, Naya akhirnya keluar. Dia sudah segar karena barusan mandi dulu. Tentu saja mandi air hangat. "Maaf ya lama." Naya tersenyum hangat. Arga terpana melihat Naya yang terlihat sangat cantik dengan tunik yang dipadankan hijab pasmina. Tak biasanya. Wah, Bu Zio berubah sekarang. Makin cantik pakai kerudung. Arga tersenyum lebar. "Terima kasih." Naya membungkukkan badannya, membalas candaan Arga. Arga tergelak melihat reaksi Naya. "Kok perutmu gendutan?" Arga memperhatikan perut Naya. "Apa aku belum bilang, kalau aku lagi hamil?" Naya tersenyum kecil. "Apa? Hamil? Wah, selamat ya, kamu akan segera jadi." Teringat kontrak yang sempat Naya katakan, Arga jadi merasa tak enak hati. Akhirnya dia tak melanjutkan perkataannya. "Santai aja, emang kenyataannya kok terkekeh." Arga tersenyum mendengar jawaban Naya, meski tipis saja. Mereka pun makan malam di restoran yang ada di hotel. Menikmati makanan sambil bercanda tawa lepas. Hingga usai makan malam, mereka kembali ke kamar masing-masing. Sementara itu di kota lainnya, Zio tengah frustasi mencari keberadaan Naya. Tadi jam istirahat makan siang, Zio sengaja mendatangi rumah orang tua Naya. Dia ingin makan siang dengan Naya dan orang tuanya pikirnya. Tapi apa yang didapat, hanya kekecewaan. "Loh nak, Zio kemari." Ibu Naya tampak heran saat melihat menantunya itu ada di ambang pintu rumahnya. "Iya Mam, sengaja ingin makan siang bareng Naya dan kalian," ucap Zio dengan senyuman yang lebar. Ibu Naya mengernyitkan dahinya heran.
Loh, bukannya Naya tadi siang sudah pulang, kalau gak salah jam 10-an. Ibu Naya mulai gelisah. Siapa Bu? Tanya ayah Naya dari dalam. Menantu, sahut Ibu Naya. Ajak masuk, bukannya ngobrol di luar. Sahut sang ayah dari dalam. Ibu Naya pun mempersilahkan Zio masuk. Mereka mengobrol sebentar. Zio sangat gelisah mendengar perkataan mertuanya. Apalagi jika ingat koper besar yang Naya bawa. Pikirannya seketika jadi panik dan dipenuhi kecemasan. Tunggu, biar saya telepon ke rumah dulu, ujar Zio, sambil menekan nomor rumahnya. Kring-kring, tidak butuh waktu lama untuk panggilannya diterima. Halo, ada perlu dengan siapa ya? Tanya suara lembut dari seberang sana, yang merupakan suara Alena, istrinya. Al, apa Naya sudah pulang? Tanya Zio dengan nada khawatir. Naya, emangnya kenapa nanyain dia? Menjawab dengan ketus penuh rasa tidak suka. Zio kesal mendengar jawaban dari Alena, dia sedang gelisah saat ini. Jawab saja Al. Alena bisa mendengar nada marah dari Zio, meski dia tidak membentaknya. Dia